Oke, jujur deh, kamu pasti pernah kan? Udah capek-capek bikin konten, idenya udah keren banget. Pas diupload, sepi, sunyi, senyap. Bikin frustrasi banget kan? Nah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan di sini kita bakal bedah tuntas kenapa itu bisa terjadi. Kita semua pasti pernah ada di titik ini. Sambil scroll-scroll, kita mikir, kok bisa ya? Apa sih rahasianya? Kenapa konten dia meledak, sementara konten gue gini-gini aja? Rasanya tuh kayak main lotre, benar-benar untung-untungan. Tapi gimana kalau gue bilang ini sama sekali bukan soal hoki? Ternyata ada sistemnya. Ada semacam formula atau cheat code gitu deh buat naklukin game media sosial ini. Dan kalau kita paham aturannya, kita bisa menang. Nah, buat menang, kita harus ngerti dulu mata uang yang dipakai sama algoritma. Namanya itu user minutes. Gini deh gampangnya, anggap aja algoritma itu mesin yang tujuannya cuma satu. Bikin kita semua, para pengguna, nonton selama mungkin. Kenapa? Ya biar mereka bisa nayangin lebih banyak iklan. Makin lama kita nempel di platform, ya makin cuan mereka. Oke, terus gimana cara kita ngebayar algoritma pakai user minutes ini? Caranya cuma ada dua kok, simple. Pertama, ajak orang baru buat datang. Nah, ini diukurnya lewat shares. Anggap aja setiap share itu kayak kita bagi-bagi tiket masuk gratis. Kedua, tahan orang yang udah ada di dalam biar nggak cepat-cepat pergi. Ini diukurnya lewat watch time. Udah, itu aja intinya. Beneran, semua strategi konten yang kelihatannya ribet, ujung-ujungnya cuma ngejar dua hal ini. Dapetin banyak shares dan watch time yang tinggi. Kalau kita bisa kuasain dua hal ini, algoritma yang tadinya kayak monster misterius bisa jadi sahabat terbaik kita. Oke, kita masuk bagian pertama dulu ya, mendapatkan perhatian. Gimana sih caranya kita bisa ngeracunin penonton buat jadi tim marketing gratisan buat konten kita? Nah ini dia angka ajaibnya, 3%. Artinya gini, kalau dari 100 orang yang nonton kontenmu, ada 3 aja yang ngeklik tombol share, algoritma bakal langsung ngasih lampu hijau. Kontenmu dianggap berharga banget. Angka sekecil ini tuh sinyal pertama pemicu viral. Kelihatannya gampang? Justru ini tantangan terbesarnya. Pertanyaan terbesarnya jadi, apa sih yang bikin seseorang tuh mau repot-repot nge-share? Apa coba motivasi mereka? Jawabannya itu ada di psikologi manusia paling dasar. Ini dia kuncinya. Orang itu nge-share bukan buat ngebantu kita, tapi buat ngebantu diri mereka sendiri. Mereka itu lagi nyari yang namanya kredit sosial, biar kelihatan pinter, atau lucu, atau paling update di tongkrongannya. Jadi, konten kita itu cuma alat buat mereka ngebangun citra diri yang mereka mau. Jadi, gimana cara kita ngeramu ide yang bisa ngasih kredit sosial ini? Ada 4 bahan wajibnya. Pertama, idenya harus unik dan baru. Kedua, topiknya harus relevan buat banyak orang. Jangan terlalu niche. Ketiga, harus ada elemen kejutan atau shock faktornya. Dan keempat, ini yang paling penting, idenya harus bisa nyentuh emosi. Entah itu bikin orang ketawa ngakak, terharu, atau bahkan kesal. Oke, anggap aja kita udah berhasil nih bikin orang ngeklik gara-gara banyak yang nge-share. Misi belum selesai. Misi selanjutnya adalah gimana caranya nahan mereka biar gak langsung scroll pergi. Disinilah watch time jadi raja. Coba deh, ingat-ingat kalimat ini baik-baik. Di dunia konten yang serba cepat ini, 5 detik pertama itu adalah segalanya. Kalau kita gagal ngehook penonton di 5 detik itu, mau sebagus apapun sisa video kita, ya percuma. Terus, resepnya gimana buat memaksimalkan watch time? Ada 3 kunci utama. 1. Langsung bangun rasa penasaran dari detik pertama. Kasih mereka pertanyaan yang bikin mereka harus nunggu jawabannya. 2. Jangan bertele-tele. Langsung hajar ke intinya. Buang semua basa-basi yang nggak perlu. Dan 3. Bikin penjelasannya super simple, gampang dimengerti. Anggap aja penontonmu baru pertama kali dengar topik ini. Oke, kita udah bahas cara dapat shares dan cara ngejaga watch time. Tapi ada satu hal lagi yang jadi fondasi dari 2 hal tadi. Satu kunci utama yang nentuin segalanya. Dan ini dia, kuncinya adalah ide. Beneran, bukan soal kamera mahal, bukan soal editing yang canggih, bukan soal musik yang lagi viral. Semuanya itu balik lagi ke ide. Sebuah konten itu sukses atau gagalnya, udah ditentuin bahkan sebelum kameranya nyala. Semuanya tergantung seberapa kuat idenya. Nah, ini adalah perubahan cara mikir yang paling penting. Kreator zaman dulu mikirnya, gimana ya cara bikin video ini sebagus mungkin, tapi kreator yang sukses zaman sekarang, pertanyaannya beda. Ide ini pantas nggak ya dijadiin video? Mereka validasi idenya dulu. Punya potensi di-share nggak? Bisa bikin orang nonton sampai habis nggak? Kalau jawabannya nggak, ya udah, ide itu dibuang. Sekeren apapun bayangan eksekusinya.
Jadi, mulai sekarang, sebelum kamu ngabisin waktu berjam-jam buat syuting dan ngedit, coba berhenti dulu sebentar. Tanyain ke diri sendiri pertanyaan paling penting ini. Ide gua ini layak dibuat atau enggak? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang jadi pembeda antara konten yang tenggelam dan konten yang meledak.